Namun keberadaan perkebunan tembakau Delhi ini bukan tanpa halangan. Tanah-tanah ulayat rakyat dirampas begitu saja oleh orang Belanda dan dijadikan perkebunan. Mereka beralasan sudah mendapat izin dari Sultan Delhi. Kemarahan pun meledak di kalangan masyarakat Melayu dan Karo si pemilik tanah. Perlawanan terjadi di mana-mana. Mereka membakar bangsal-bangsal tembakau milik Delhi Michi. Mereka melakukannya di malam hari. Perang Sunggal pecah. Perang ini dipimpin oleh Datuk Muhammad Kecil Surubakti yang didukung oleh laskar-laskar Karo dan Melayu. Awalnya perang ini terjadi karena kemarahan Datuk Sunggal dengan perlakuan semena-mena Sultan Delhi, merampas tanah ulayat mereka dan menyewakannya kepada Belanda. Mereka mengancam Sultan Delhi dan menjaga hulu Sunggal agar Belanda tidak bisa masuk. Sulong Barat, keponakan Datuk Kecil, anak dari saudaranya Datuk Jalil, mengumpulkan 1.500 laskar dan membuat benteng di Timbang Langkat pada tahun 1872. Mereka mengancam Sultan Delhi. Merasa terancam, Sultan Delhi meminta Belanda untuk melakukan ekspedisi militer ke Sunggal. Perang pun berkobar. Pasukan Belanda dipukul mundur. Terlebih lagi rakyat Sunggal mendapat bantuan dari pasukan dari dataran tinggi Karo yang menyebut namanya Laskar Simbisa. Tanggal 10 Juli 1872, datang lagi ekspedisi militer Belanda kedua yang dipimpin oleh Letkol P.F. Van Hombrak dari Batavia, namun Belanda kalah. Tanggal 20 September 1872, didatangkan lagi ekspedisi militer ketiga, pimpinan Mayor H.W.C. Van Stuwe. Datuk Kecil berhasil ditangkap saat perundingan dengan Belanda dan dibuang ke Jawa. Perjuangan dilanjutkan oleh penerus Datuk Sunggal, Badiujaman Surubakti. Belanda mengajak Datuk Sunggal berdamai. Mereka mengundang sang Datuk ke Batavia untuk menegosiasikan perdamaian dengan Gubernur Jenderal Belanda. Dalam negosiasi itu, Belanda akan memaafkan Badiujaman Surubakti jikalau dia mau bersujud di hadapan Gubernur Jenderal. Namun penawaran itu ditolak mentah-mentah. Akibatnya, Datuk Sunggal ini ditangkap dan dihukum seumur hidup di Cianjur. Tahun 1942, penjajahan Belanda berakhir saat Jepang datang. Kedatangan Jepang di Sumatera Timur diawali pendaratan tentara Jepang di Tanjung Tiram kawasan Batubara sekarang. Mereka menaiki sepeda yang mereka beli dari rakyat secara barter. Jepang bersemboyan bahwa mereka membantu orang Asia karena mereka adalah saudara tua orang-orang Asia.